Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang Paan cintai dan banggakan, selamat berjumpa lagi bersama Paan. Kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Kelas 6. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang teks eksplanasi, kemudian kata baku, dan hak serta kewajiban. Oke, baik, siapkan hati, siapkan diri kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Baik anak-anak yang Paan cintai dan banggakan. Nah, pada pembelajaran yang ke-6 ini, mari kita membaca tentang pensil ya. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Nah, berarti topik pada paragraf pertama ini adalah bagaimana proses penemuan pensil atau bagaimana membuat tanda. Nah, itu kan? Atau proses pembuatan modern pensil. Oke ya, itu topiknya. Ini paragraf penjelas. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Nah, pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang sangat penting, yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Ini penjelas dan ini adalah pendapat pribadinya ya. Ya, teks eksplanasi topik masalah tadi sudah ya. Nah, kemudian di situ tadi ada yang namanya kata-kata tidak baku ya. Nah, ini gimana sih bakunya adalah bagaimana. Nah, modern tanpa e. Nah, di sini ada zaman dulu ya. Zaman. Nah, terus kemudian dipakai, digunakan atau dipakai. Terus ada lagi gampang, itu mudah ya. Ini bahasa yang tidak baku, tapi ini bahasa gaul terus. Berarti kemudian bakunya. Terus ada lagi di sini dibikin atau dibuat. Ngembangkan, itu mengembangkan. Hancurkan dengan menghancurkan. Buat, pensil buat, nah digunakan. Untuk ya, untuk bukan buat. Banyak banget nih di sini. Sama dengan, banget, penting sekali, sangat penting. Kalau, jika, nggak ada, tidak ada. Bakal, akan, kita akan. Kesulitan saat belajar, waktu lagi. Nah, ini nggak baku ya, ini bahasa gaul. Nggak bisa bikin, tidak bisa membuat. Nah, itu kata yang tidak baku, kamu ubah menjadi kata baku. Tadi contohkan banyak. Oke. Sekarang tentang kewajiban dan tanggung jawab.
Kita baca. Ani adalah putri dari bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolahan yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Nah, ini sifat Ani bagus. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, itulah hak dan tanggung jawab. Kayaknya Ani sudah mendapatkan buku-buku, seragam sekolah, peralatan, belajar, ya kan? Kewajibannya Pak Yakob sudah menyekolahkan. Kewajiban Ibu Ani itu sudah memberikan bekal makanan sehat. Nah, kewajibannya Ani rajin sekolah, rajin belajar, mengerjakan sekolah tanpa diingatkan. Jadi itu kewajiban anak-anak. Anak-anak juga sama. Kewajibannya jangan perlu menunggu orang lain untuk mengingatkan. Apalagi orang tua. Orang tua kan sibuk bekerja. Kalian belajar di rumah saat ini, nggak usah nunggu orang tua karena kalian sudah kelas 6 ya. Harus mandiri, bisa mengerjakan tugas sendiri. Nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dipaksa-paksa. Jangan terlalu banyak bermain HP. Ingat, kesehatan matamu dijaga. Gunakan HP, alat elektronik seperlunya saja. Dijaga kesehatan matanya. Oke? Nah, terimalah hak dan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, jika bertanggung jawab pada kewajiban, maka kita akan tenang hatinya. Kita tidak berdosa, contohnya sholat bagi yang muslim, doa bagi yang non-muslim, ya kan? Belajar, kita udah tenang. Kita akan mendapatkan manfaatnya. Manfaat kewajiban itu apa sih? Kita menjadi pandai, mendapatkan ilmu, hati menjadi tenang, menjadi damai, tidak kemerungsung, ya kan? Tidak merasa bersalah. Nah, itu merasa tenang, ya. Dampaknya kita nggak perlu membuat beban pada orang lain, terutama pada orang tua kita. Nggak usah membuat orang lain marah-marah, ya kan? Itu dampaknya. Kalau yang tidak bertanggung jawab pada kewajiban, ya kita resah, bingung, khawatir. Kita nggak bisa menjadi orang yang pandai. Kita nggak bisa menjadi orang yang baik. Karena kita tidak bisa melakukan kewajiban kita. Kita harus melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Itu sudah tanggung jawab kita sadar, kita lakukan dengan senang hati dan gembira. Oke? Nah, ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Tadi udah teks eksplanasi, kata baku dan tidak baku, hak dan tanggung jawab, dampak dari kewajiban yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, manfaat dari kewajiban, dan dampak dari kewajiban yang tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang belum kamu pahami? Nah, kamu tulis saja, nanti kalau ada kesempatan kita bertanya jawab. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham, gitu ya. Semangat belajar, tetap spirit, jaga kesehatan, jaga imun, jaga kondisi badan kita, tetap lakukan protokol kesehatan, tetap semangat. Ingat, lakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jangan menunggu orang lain untuk menyuruh kita melakukan kewajiban kita. Kita sudah dewasa, kita sudah lebih baik, kita harus tahu kewajiban kita. Terima kasih. Kerjasama dengan orang tuamu yang terakhir, diskusikan tulisan hasil perenungan sikap dirimu tentang tanggung jawab melaksanakan kewajiban di rumah. Mintalah saran dari orang tua mengenai sikap dirimu selama ini. Diskusikan manfaatnya jika kamu selalu bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kamu miliki. Oke, selamat berdiskusi dengan orang tua. Tetap di rumah, pakai masker kalau pergi, protokol kesehatan, rajin cuci tangan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.